Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspa Dewi, mahasiswi semester 3 Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter dalam pendidikan Islam. Proyek ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Usyono MA. Sebelumnya, mari perhatikan dua gambar berikut. Nah, dari dua gambar tersebut akan muncul pertanyaan, apa itu pendidikan karakter? Pertama, kita akan membahas pengertian dari pendidikan dan karakter. Pendidikan mengandung pengertian memberi makan atau upgrading kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohaniah, atau juga sering diartikan dengan menumbuhkan kemampuan dasar manusia. Kemudian, karakter sendiri sering diartikan dengan tabiat, sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Atau, dengan kata lain, sebuah karakter dapat disebut dengan sebuah kepribadian. Selanjutnya, pengertian pendidikan karakter. Menurut Thomas Likona, pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya dapat terlihat dalam sebuah tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Raharjo juga memberikan makna terkait pendidikan karakter, bahwa pendidikan karakter adalah suatu proses pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya kolaborasi edukatif dari tiga aspek, yaitu pengetahuan, perasaan, dan perbuatan. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dan terencana untuk membantu peserta didik dalam memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sebuah pendidikan tentu memiliki tujuan, begitu pula dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter setidaknya memiliki 4 tujuan. Yang pertama, membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengembangkan potensi dasar agar berbaik hati, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Ketiga, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang memiliki kultur. Dan yang keempat, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Selanjutnya, di dalam Al-Quran terdapat 3 pilar nilai pendidikan Islam. Yang pertama, nilai i'tiqadiyah, yaitu nilai yang berkaitan dengan pendidikan keimanan atau ketauhidan. Yang kedua, nilai khuluqiyah, yaitu ajaran tentang hal yang baik dan hal yang buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Dan yang ketiga, nilai amaliyah, yaitu nilai yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari yang berhubungan dengan pendidikan ibadah atau hablum minallah dan pendidikan muamalah atau hablum minannas. Kita bisa temukan contohnya di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini merupakan ayat yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat ini terdapat beberapa nilai pendidikan Islam, yaitu pada ayat pertama terdapat nilai gemar membaca sebagai dasar ilmu pengetahuan dan nilai akhlak yang mengantarkan manusia untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat kedua
terdapat nilai ketauhidan sebagai dasar keimanan seorang hamba. Pada ayat ketiga, terdapat nilai keilmuan sebagai upaya untuk aktif dalam proses pembelajaran. Pada ayat keempat, terdapat nilai gemar menulis sebagai penguat pembelajaran. Pada ayat kelima, terdapat nilai pengajaran, dan dari keseluruhan ayat tersebut, terdapat nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Selanjutnya, untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pendidikan, tentu dibutuhkan metode. Metode adalah jalan atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Metode sendiri sangat penting untuk menggapai sebuah keberhasilan, baik itu dalam pendidikan ataupun dalam hal lainnya. Dr. Kiai Haji Syukri Zarkashi MA mengatakan, "At-thariqatu ahammu minal maddah, wal mudarris ahammu minat thariqah, wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris." Yang artinya, metode itu lebih penting daripada materi, dan guru lebih penting dari metode, dan ruh atau jiwa seorang guru itu lebih penting dari gurunya sendiri. Hal ini dapat disimpulkan bahwa metode tak lebih penting daripada kehadiran seorang guru, dan ruh guru dalam mengajar itu jauh lebih penting dari guru itu sendiri. Terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan dalam sebuah pendidikan. Di antaranya, metode ceramah, metode diskusi, metode resitasi, metode tanya jawab, metode demonstrasi atau eksperimen, metode pemecahan masalah, metode kerja kelompok, metode sosiodrama, metode karya wisata, dan metode drill atau latihan. Selain metode pendidikan, terdapat juga metode yang dapat diterapkan dalam mendidik yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya, mendidik dengan keteladanan. Mendidik dengan keteladanan adalah mendidik dengan memberikan contoh dan menjadi contoh yang baik kepada anak didik. Keteladanan dalam mendidik merupakan strategi yang paling jitu untuk membentuk akhlak dan moral peserta didik serta membentuk kepribadiannya dan menumbuhkan kesadaran sosialnya, karena pendidik adalah contoh yang paling tinggi dan teladan yang paling baik dalam pandangan peserta didik. Selanjutnya, mendidik dengan pembiasaan. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Seorang anak kecil adalah amanah yang diberikan kepada kedua orang tuanya, dan hatinya yang bersih adalah permata yang sangat berharga. Jika ia dibiasakan dengan kebaikan, maka ia akan hidup dengan perilaku baik dan akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jika ia dibiasakan dengan keburukan dan diabaikan pendidikannya, maka dia akan sengsara dan celaka. Oleh sebab itu, untuk memeliharanya adalah dengan jalan mendidiknya dan menyucikannya, serta mengajarkan kepadanya akhlak-akhlak yang baik." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiasaan menjadi salah satu metode dalam mendidik yang dapat diterapkan guna membentuk kepribadian dan akhlak peserta didik yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya, mendidik dengan nasihat. Metode ini merupakan metode yang dapat memberikan efek dalam pembentukan kepribadian seorang peserta didik, baik dalam akhlaknya, jiwanya, imannya, maupun interaksi sosialnya. Karena sebuah nasihat yang baik akan selalu membekas di dalam hati peserta didik, sehingga ia akan senantiasa berperilaku baik dan menanamkan akhlak yang mulia di dalam dirinya, yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya, mendidik dengan pengawasan, yaitu proses mendidik dengan cara mengamati, mengawasi, mengikuti perkembangan anak, baik akhlaknya ataupun akidahnya, serta memperhatikannya untuk mempersiapkan diri agar dapat berguna bagi semua orang. Pengawasan dalam mendidik sangat penting dilakukan oleh seorang pendidik, terutama bagi orang tua, karena pendidikan yang paling utama berasal dari dalam keluarga. Melalui sebuah pengawasan, peserta didik akan selalu merasa was-was dan merasa takut, sehingga dia tidak akan berbuat semena-mena. Selanjutnya, mendidik dengan memberikan hukuman dan ganjaran. Hukum Islam sendiri telah mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, mulai dari hal kecil
juga memberikan ganjaran kebaikan bagi orang yang berbuat baik dan ganjaran keburukan bagi orang yang berbuat buruk, sehingga seseorang akan senantiasa takut untuk berbuat dosa dan akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu pula halnya dalam mendidik. Memberikan hukuman dan ganjaran menjadi salah satu hal yang penting dalam sebuah proses pendidikan. Karena melalui sebuah hukuman dan ganjaran, peserta didik akan merasa takut untuk melakukan sebuah kejahatan dan kesalahan, serta akan termotivasi untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.